main bola je pun. Main bola pun setakat Malaysia je. Bukan main World Cup pun. Korang tak handsome. Hitam. Fans Malaysia ngamuk gara-gara ikut-ikutan Indonesia soal naturalisasi. FAM diserang jelang Piala AFF. Fans sepak bola Malaysia kembali dibuat panas menjelang Piala AFF. Kebijakan naturalisasi dan pencarian pemain keturunan kembali menjadi sorotan tajam. Namun kali ini, bukan hanya soal siapa pemain yang akan dipanggil. Sejumlah pendukung justru mempertanyakan arah dan strategi federasi mereka sendiri. Pasalnya, di tengah perkembangan timnas Indonesia yang semakin agresif mencari pemain diaspora di berbagai kompetisi luar negeri, Malaysia juga terus berusaha memperkuat skuad dengan pemain berdarah keturunan. Dan inilah yang kemudian memicu perdebatan. Sebagian fans Malaysia menilai federasi mereka seperti sedang berusaha mengikuti langkah Indonesia. Mereka melihat bagaimana Indonesia membangun jaringan scouting diaspora, mencari pemain yang memiliki hubungan darah dengan Indonesia, kemudian berusaha meyakinkan mereka untuk memperkuat tim nasional. Kini, ketika Malaysia mencoba melakukan pendekatan serupa, muncul pertanyaan besar dari para pendukungnya sendiri. Kenapa baru sekarang? Kenapa harus menunggu Indonesia berkembang lebih dulu? Bahkan ada yang mempertanyakan mengapa strategi jangka panjang tidak dibangun sejak bertahun-tahun lalu. Situasi ini semakin panas karena Piala AFF semakin dekat. Persaingan di Asia Tenggara kini bukan lagi seperti dahulu. Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara-negara lainnya terus berusaha meningkatkan kekuatan. Setiap federasi mencari cara untuk mendapatkan keunggulan. Dan Indonesia menjadi salah satu tim yang paling agresif dalam memanfaatkan potensi pemain diaspora. Pemain-pemain yang tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa dianggap mampu membawa pengalaman, mentalitas, dan standar kompetisi yang berbeda. Strategi ini tentu tidak menjamin kemenangan secara otomatis. Namun jika dilakukan dengan scouting yang tepat dan sesuai aturan, pemain diaspora dapat memperluas pilihan bagi pelatih. Inilah yang membuat sebagian fans Malaysia mulai membandingkan langkah FAM dengan Indonesia. Mereka mempertanyakan satu hal, apakah Malaysia benar-benar memiliki strategi sendiri, atau hanya bereaksi setelah melihat perkembangan negara tetangga? Pertanyaan itu semakin ramai menjelang Piala AFF. Sebab bagi publik Malaysia, turnamen ini bukan sekadar kompetisi biasa. Piala AFF selalu membawa gengsi besar, apalagi jika harus berhadapan dengan Indonesia. Rivalitas kedua negara selalu panas, setiap pertandingan bisa berubah menjadi pertarungan harga diri. Media sosial meledak, supporter saling memberikan komentar. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, perang urat saraf sudah terjadi di dunia maya. Karena itulah, persiapan tim nasional menjadi perhatian besar. Fans Malaysia tentu ingin Harimau Malaya datang dengan skuad terbaik, namun mereka juga menginginkan sebuah proyek yang jelas, terencana, dan tidak sekadar mengambil keputusan karena melihat keberhasilan negara lain. Sementara itu, Indonesia sendiri terus bergerak. Program pencarian pemain diaspora bukan lagi sesuatu yang asing. Nama-nama baru terus dipantau, persaingan mendapatkan tempat di tim nasional juga semakin ketat. Bagi Indonesia, targetnya bukan hanya berjaya di Asia Tenggara. Ambisinya jauh lebih besar, Indonesia ingin bersaing di level Asia dan berusaha mendekati standar tim-tim terbaik di kawasan. Perubahan inilah yang membuat negara-negara Asia Tenggara ikut bergerak. Ketika satu negara meningkatkan standar, negara lain tentu tidak ingin tertinggal. Namun di Malaysia, perubahan tersebut justru memunculkan tekanan terhadap federasi. Sebagian fans meminta FAM untuk tidak sekadar mencari solusi instan. Mereka ingin pembinaan usia muda tetap diperkuat, kompetisi domestik dibenahi, scouting diperluas, dan jika menggunakan pemain diaspora, prosesnya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Karena naturalisasi atau pemanggilan pemain keturunan bukanlah tombol ajaib. Tidak semua pemain yang datang dari luar negeri otomatis membuat sebuah tim menjadi kuat. Tetap dibutuhkan chemistry, tetap dibutuhkan taktik, tetap dibutuhkan adaptasi, dan yang paling penting, tetap dibutuhkan proyek sepak bola jangka panjang. Indonesia sendiri juga melalui proses yang tidak singkat. Ada kemenangan, ada kekalahan, ada kritik, dan ada perdebatan.
Namun satu hal yang terlihat jelas, persaingan mendapatkan tempat di timnas Indonesia semakin tinggi. Kini Malaysia menghadapi tantangan yang sama, jika ingin bersaing, mereka harus bergerak. Tetapi jika bergerak tanpa strategi yang jelas, kritik dari fans sendiri akan semakin keras. Dan menjelang Piala AFF, tekanan itu semakin terasa. Bayangkan jika Malaysia gagal mendapatkan hasil maksimal. Bayangkan jika mereka harus menghadapi Indonesia yang datang dengan skuad kuat. Pertanyaan kepada FAM pasti akan semakin besar. Fans akan kembali mempertanyakan persiapan federasi. Mereka akan membandingkan program tim nasional. Mereka akan melihat bagaimana negara tetangga membangun skuadnya. Inilah yang membuat persaingan Indonesia dan Malaysia semakin menarik. Sekarang bukan hanya persaingan selama 90 menit di lapangan. Ini juga persaingan sistem, persaingan scouting, persaingan pembinaan, dan persaingan siapa yang paling cepat beradaptasi dengan perkembangan sepak bola modern. Malaysia tampaknya tidak ingin tertinggal, namun sebagian pendukung mereka juga tidak ingin federasi hanya menjadi pengikut. Mereka ingin Harimau Malaya memiliki identitas dan perencanaan sendiri. Sementara Indonesia, Garuda terus melangkah, pemain lokal dan diaspora bersaing mendapatkan tempat, pelatih memiliki semakin banyak pilihan, dan menjelang Piala AFF, ekspektasi publik tentu semakin tinggi. Namun semua pembuktian tetap harus dilakukan di atas lapangan. Karena nama besar tidak menjamin kemenangan, pemain diaspora tidak otomatis memberikan trofi. Dan komentar panas di media sosial tidak menentukan hasil pertandingan. Ketika peluit dibunyikan, hanya performa yang berbicara. Kini satu pertanyaan besar muncul menjelang Piala AFF. Apakah langkah Malaysia mencari kekuatan dari pemain diaspora akan membawa Harimau Malaya semakin kuat? Atau justru tekanan dari fans sendiri akan semakin besar jika hasilnya tidak sesuai harapan? Yang jelas, persaingan sepak bola Asia Tenggara semakin panas. Indonesia bergerak, Malaysia merespons, negara-negara lain juga tidak tinggal diam. Dan Piala AFF nanti bisa menjadi panggung pembuktian siapa yang benar-benar memiliki proyek terbaik. Garuda atau Harimau Malaya? Kita tunggu jawabannya di atas lapangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia benar-benar sedang mengikuti strategi Indonesia dalam mencari pemain diaspora? Atau ini hanyalah bagian dari perkembangan sepak bola modern yang juga dilakukan banyak negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru sepak bola Indonesia.